Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu kerendahan hati dan kehormatan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel 6 ayat 17 sampai dengan 23. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul, mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. 20 tahun lamanya tabut Allah tidak bersama bangsa Israel, dan bangsa itu hidup dalam keadaan yang penuh keluh kesah, sebab tabut Allah tidak bersama dengan mereka. Dalam kitab 1 Samuel 7 ayat yang kedua, melukiskan keadaan bangsa Israel selama kurun waktu tersebut demikian. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Itulah keadaan yang dialami oleh seluruh kaum Israel selama 20 tahun tanpa hadirat Tuhan. Sebab Tuhan hadir di atas tutup pendamaian dari tabut Allah. Dan hadirat Tuhan itu ditinggalkan oleh bangsa Israel di atas bukit, di rumah Abinadab selama kurun waktu itu. Dari rumah Abinadab, tabut Tuhan singgah di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Dan seluruh rumah Obed-Edom diberkati Tuhan secara luar biasa. Kemudian barulah tabut Tuhan dipindahkan ke kota Daud, ke tempat yang sudah dipersiapkan oleh Daud. Maka terjadilah satu kontras, pemandangan yang sangat berbeda. Di satu pihak, Daud dan seluruh bangsa itu meledak dengan penuh sukacita. Mereka menari-nari dengan sekuat tenaga, termaksud para budak-budak yang membantu Daud di dalam rumahnya. Di pihak lain, Mikal binti Saul yang adalah istri Daud justru merasa sangat terusik dan kecewa melihat tingkah laku sukacita Daud seperti itu. Mikal merasa Daud menghinakan dirinya sebagai raja Israel dengan menari-nari bersama budak-budak perempuan, lalu membagi-bagikan makanan seperti layaknya sebuah pesta besar bagi seluruh bangsa itu. Perbuatan seperti itu bagi Mikal adalah satu aib dan penghinaan bagi diri sendiri, satu perbuatan yang merendahkan diri sendiri. Namun hal tersebut justru dijawab oleh Daud demikian. 2 Samuel 6 ayat 21 sampai dengan 22. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja
atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan, aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku. Lebih daripada itu, Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang Kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Inilah dua sikap hati yang manusia bisa tunjukkan terhadap Tuhan. Apakah kita termaksud manusia yang bersuka cita menerima kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga dan hidup kita, dengan merendahkan diri kita sedemikian rupa sampai-sampai hanya Tuhanlah yang tampak jelas dengan kemuliaan Raja, sementara kita sekalipun terhormat seperti Daud sengaja merendahkan diri dengan menghormati Tuhan yang adalah Raja sesungguhnya, sehingga menjadi tidak mungkin untuk salah dimengerti siapakah Raja dan layak dihormati. Atau kita seperti Mikal yang mempertahankan kehormatan diri sendiri sampai-sampai tidak sadar bahwa Tuhanlah yang ada di hadapan kita sebagai Raja yang berdaulat, sementara semua orang bersuka cita menyongsong Sang Raja Agung. Kita justru dikuasai kemarahan dan kekecewaan. Sikap hati Daud yang merendahkan diri sedemikian rupa justru membuat dia diangkat lebih tinggi lagi, sementara Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. 2 Samuel 6 ayat 23. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk semua firman-Mu pagi ini. Ajari aku untuk terus-menerus merendahkan diriku, supaya aku berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.